Dari kisah perjalanan para selebriti yang kini tampil cantik berhijab, inilah kisah terkait kemunculan sosok Dajjal. Umat Islam meyakini salah satu pertanda akan datangnya hari kiamat atau hari akhir zaman adalah kemunculan sosok Dajjal. Dajjal berasal dari kata Dajjala yang artinya menutupi. Karena Dajjal adalah pembohong yang akan menutupi segala kebenaran yang berasal dari Sang Halik. Dajjal pun akan mengaku sebagai Tuhan dan mengelabui para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang yang lemah imannya. Lantas seperti apa sosok dan ciri-ciri Dajjal? Benarkah Dajjal berasal dari golongan manusia? Dajjal itu memang pasti datang ya, pasti datang. Karena memang Nabi sendiri mengatakan, dan kapan datangnya itu kita sendiri wallahu alam. Karena kedatangan Dajjal itu sudah mendekati kiamat kubra, kiamat besar. Sementara siapapun tidak tahu kapan datangnya kiamat. Kita hanya tahunya hari Jumat, tapi kalau kapan datangnya Dajjal kita wallahu alam. Cuma Nabi sudah menggambarkan bahwa Dajjal itu memang manusia biasa dengan ciri-ciri mata satu, kemudian lehernya agak besar, dahi juga agak melebar, di antara mata itu tertulis kafara atau kafir. Nah, di situ yang bisa melihat tulisan kafaro itu hanya orang-orang mukmin. Baik itu orang mukmin yang bisa baca maupun yang tidak bisa baca, dia akan bisa baca itu bahwa inilah Dajjal. Itu sebagai orang kafir. Kalau dari literatur yang saya baca, ini sosok Dajjal ya, dari beberapa hadis. Dajjal itu bercirikan mata sebelah kirinya buta, ya kan? Kemudian di antara kedua mata di dahinya ada tulisan kaf, fa dan ro yang artinya kafir. Dan satu hal, Dajjal ini membawa berita tentang surga dan neraka. Tetapi hati-hati, surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Bisa ketipu sama Dajjal. Dajjal juga dikisahkan sebagai sosok yang menebar kebatilan dan menyesatkan banyak orang. Dajjal dengan mudah akan membolak-balikan keimanan seseorang yang lemah. Tidak hanya itu, dengan kemampuan yang dimilikinya, Dajjal, sosok manusia yang salah satu matanya buta dengan tulisan kafir di tengah-tengah dahinya, juga mampu melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Namun ada dua kota yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu kota suci Mekah dan Madinah yang dijaga para malaikat. Lantas dari mana Dajjal nanti akan muncul? Sekali ia meloncat, bisa sekedap mata meloncat dari negara ke negara yang lain. Indonesia, Singapura, cuman sekebelas aja. Karena saking hebatnya Dajjal, maka banyak pengikut Dajjal yang terlena sehingga menganggap Dajjal itu adalah Tuhan. Menurut riwayat diperkirakan muncul antara wilayah dari negeri Syam dan Irak gitu. Jadi mungkin di daerah Timur Tengah ya. Dajjal itu jadi mengaku sebagai nabi awal-awalnya itu. Tapi dia bukan nabi, karena kan tidak ada nabi. Nabi terakhir kan nabi akhirul zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Dan satu hal, kemudian juga ada literatur mengatakan bahwasanya menurut hadis ada dua kota yang tidak bisa dimasukin oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Allahu alam, yang jelas Dajjal itu akan datang, dan paling tidak saya pribadi juga menasihati diri saya pribadi bersama orang muslim, kuatkan salat, banyakkan zikir untuk menghindari Dajjal itu. Kemunculan Dajjal akan diketahui semua kaum muslimin yang melihatnya dari ciri-ciri fisik yang dimiliki. Dan kemunculan Dajjal menjadi tantangan berat bagi Imam Mahdi, sosok pemimpin Islam di akhir zaman yang juga menjadi pertanda akan datangnya kiamat kubro. Lantas benarkah pada saatnya nanti Dajjal juga akan mengalami kematian? Cuma kita berharap aja, kita berharap entah kapan turunnya Dajjal gitu ya. Kita hanya berharap mudah-mudahan anak cucu kita tidak terkena fitnahnya Dajjal. Itu aja kita berharap ke situ. Dan tetap dalam keadaan beriman, tetap dalam keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita aja. Dajjal itu akan turun. Dan Dajjal akan dibunuh dengan turunnya Imam Mahdi dan Nabi Isa.
Dan Nabi Isa itu turunnya juga bukan sebagai nabi, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dajjal ya apa ya, leader of iblis kali ya. Jadi memang Majus, biangnya kerusakan di dunia, pokoknya yang mudarat, nauzubillah min dzalik, yang buruk, semuanya itu adalah intinya dari Dajjal gitu. Wah, ini Dajjal ini luar biasa. Ini cerita dari kecil saya pun udah memang ada ini. Akhir zaman nanti itu muncul Dajjal. Tanda-tandanya ya begini nih, lihat nih. Manusia sudah tidak ada toleransi ya. Kebahagiaan itu tujuan, tetapi ia tidak pernah berada di ujung perjalanan. Ia ada dalam proses, dalam cara kita menikmati hidup dan memilih jalan kebaikan. Seperti jalan kebaikan yang telah dipilih oleh Laudia Cynthia Bella dan kawan-kawan yang pada akhirnya memutuskan untuk berhijab. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari mulai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Semua terlambat, kau tinggalkan aku, kau pilih dirinya. Terlambat, semua terlambat, kau tulis namanya dan aku melihat ternyata kau cinta sahabatku. Ternyata kau cinta sahabatku. Ternyata kau cinta sahabatku.